Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar, NIM 2460 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kemitraan dan pembiayaan UMKM, yaitu strategi yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh modal agar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan. Baik, kita masuk ke pembahasan fondasi dan kemitraan. Sebelum membahas sumber pembiayaan, kita perlu memahami bahwa modal merupakan salah satu faktor utama dalam menjalankan usaha. Namun, tentu saja tidak cukup. UMKM juga memerlukan kemitraan strategis agar dapat mengatasi keterbatasan sumber daya, memperoleh pengalaman teknologi, hingga akses pasar yang lebih luas. Jadi, fondasi keberhasilan UMKM terletak pada kombinasi antara modal dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian masuk ke urgensi modal dan keterbatasan UMKM. Pada slide ini dijelaskan mengapa modal sangat penting bagi UMKM. Pertama, modal digunakan untuk kebutuhan operasional seperti membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, dan menjaga kelancaran produksi. Kedua, modal memungkinkan pelaku usaha melakukan ekspansi usaha, membuka cabang, memperluas pemasaran, dan menjangkau konsumen baru. Ketiga, modal juga dibutuhkan untuk inovasi produk sehingga UMKM mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar. Namun, dalam praktiknya UMKM masih menghadapi beberapa kendala, yaitu minimnya agunan, rendahnya literasi keuangan, dan persyaratan administrasi perbankan yang seringkali dianggap rumit. Baik, kita masuk ke konsep dan tujuan kemitraan usaha. Kemitraan usaha merupakan kerjasama antara UMKM dengan perusahaan yang lebih besar berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat. Tujuan utama kemitraan adalah meningkatkan pendapatan pelaku usaha, memperbaiki kemampuan manajemen, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Selain itu, manfaat strategis dan kemitraan adalah adanya transfer teknologi, kepastian pasar, pasokan bahan baku yang lebih stabil, serta peningkatan kemampuan pengelolaan usaha. Baik, kita masuk ke pola kemitraan usaha di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa bentuk kemitraan. Yang pertama, ada pola inti plasma, yaitu perusahaan besar membimbing UMKM sekaligus menampung hasil produksinya. Yang kedua adalah pola subkontrak, yaitu UMKM memproduksi komponen tertentu sesuai standar perusahaan besar. Sedangkan yang ketiga adalah waralaba atau franchise, di mana UMKM menggunakan merek, sistem operasional, dan manajemen dari pemilik waralaba. Ketiga pola ini bertujuan menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Baik, kemudian skema pembiayaan usaha. Setelah membahas kemitraan, selanjutnya kita membahas sumber pembiayaan. Saat ini UMKM memiliki beberapa pilihan, mulai dari kredit usaha rakyat atau KUR, lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan BMT, hingga pembiayaan berbasis teknologi atau vintage. Dengan banyaknya pilihan tersebut, pelaku UMKM dapat memilih pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Kita masuk ke kredit usaha rakyat atau KUR. KUR merupakan program pemerintah berupa kredit dengan bunga rendah yang ditujukan kepada UMKM produktif. Untuk memperoleh KUR, pelaku usaha harus memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan, memiliki identitas yang lengkap, serta tidak sedang menerima kredit produktif lainnya. Keunggulan KUR adalah bunga yang rendah sehingga membantu UMKM mengembangkan usaha dan lebih mudah masuk ke sistem perbankan formal. Baik, perbandingan skema pembiayaan. Pada tabel ini terlihat perbedaan antara 3 jenis pembiayaan. KUR memiliki bunga paling rendah karena disubsidi pemerintah, tetapi prosesnya memerlukan verifikasi. Lembaga keuangan mikro memiliki prosedur lebih fleksibel dan dekat dengan masyarakat, sedangkan vintage menawarkan proses paling cepat, bahkan dapat dilakukan secara online, tetapi biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi. Karena itu, setiap pelaku usaha harus memilih pembiayaan sesuai kondisi dan kemampuan usahanya. Masuk ke
Kekuatan lembaga keuangan mikro, di mana lembaga keuangan mikro memiliki kelebihan karena lebih dekat dengan masyarakat. Contohnya adalah koperasi simpan pinjam yang mengutamakan prinsip gotong royong antar anggota. Selain itu terdapat Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT, yaitu lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil dan transaksi sesuai syariat Islam. Kelebihan utama lembaga ini adalah akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil yang belum dapat menjangkau layanan perbankan. Baik, masuk ke inovasi vintage dan digitalisasi, di mana perkembangan teknologi juga menghadirkan solusi pembiayaan digital. Saat ini pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman secara online melalui vintage yang legal dan diawasi oleh OJK. Selain itu terdapat crowdfunding, yaitu penggalangan dana dari masyarakat melalui platform digital. Namun pelaku usaha harus berhati-hati dan memastikan penyedia layanan telah memiliki izin resmi agar terhindar dari pinjaman ilegal dengan bunga yang tinggi. Adapun 4 langkah strategis mengakses modal agar peluang memperoleh pembiayaan lebih besar, ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menyusun proposal usaha yang jelas dan realistis. Kedua, membuat pencatatan keuangan yang rapi sehingga arus kas dapat dipantau. Ketiga, meningkatkan kelayakan usaha dengan mengurus legalitas seperti nomor induk berusaha atau NIB. Keempat, membangun jaringan atau networking melalui komunitas UMKM, asosiasi bisnis, dan program pemerintah. Jika 4 langkah ini dilakukan dengan baik, peluang memperoleh modal akan semakin besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kementaraan dan pembiayaan merupakan 2 faktor penting dalam perkembangan UMKM. Kementaraan memberikan akses terhadap teknologi, pasar, dan pembinaan usaha, sedangkan pembiayaan menyediakan modal yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Melalui koperasi, BMT, maupun vintage, pelaku UMKM memiliki banyak pilihan sumber modal. Namun, keberhasilan memperoleh pembiayaan tetap bergantung pada kesiapan pelaku usaha seperti memiliki proposal yang baik, administrasi yang lengkap, laporan keuangan yang rapi, serta kemampuan membangun jaringan bisnis. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.